Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Tuhan mendesain kita sebagai makhluk sosial atau yang saling berhubungan dengan sesama kita manusia, sehingga kita ingin untuk diterima, dikasihi, dan dihargai oleh orang lain. Keinginan untuk diterima dan disukai supaya tetap bisa terhubung dengan orang lain itu telah menggerakkan dan mempengaruhi banyak pilihan yang kita buat. Tanpa kita sadari, ternyata apa yang dipikirkan orang lain itu mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam pengambil keputusan pilihan yang kita buat agar disukai dan diterima mereka. Tidak ada yang salah dengan keinginan kita untuk diterima, dihargai, dan disukai oleh orang lain. Namun keinginan tersebut untuk diterima dan disukai itu dapat disalahgunakan dan dikacaukan jika telah berubah menjadi suatu obsesi menyenangkan orang lain yang mendominasi kehidupan kita dan suatu ketakutan akan penolakan. Karena ketakutan akan penolakan telah memaksa kita untuk menyenangkan semua orang yang akan menghabiskan seluruh waktu, energi, dan kebahagiaan kita. Kita berpikir bahwa kita harus disukai semua orang supaya kita dapat berbahagia. Rasa takut tertolak juga bisa menjadi alasan seseorang berbelok dari jalan yang sudah Tuhan tentukan. Dan alasan takut orang lain tidak menyukai perubahan-perubahan yang kita buat, takut orang lain mengkritik apa yang kita ucapkan atau lakukan, dan takut orang lain mengejek apa yang kita percayai. Ketakutan akan ditolak adalah suatu ketakutan yang tidak rasional, yang meyakini bahwa orang lain tidak akan menerima diri kita dengan berbagai alasan. Rasa takut tertolak ini sering menjadi kekuatan yang begitu besar yang membuat kita tidak berani melakukan sesuatu yang kita tahu benar, yang semestinya harus kita lakukan. Itulah yang dimaksud Salomo ketika menulis Amsalnya di Amsal 29 ayat yang ke-25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Akibatnya kita berusaha membuat semua orang menyukai kita agar kita merasa berbahagia. Dan hal ini hanya akan membuat kita menderita. Kita tidak dapat hidup di bawah tekanan terus-menerus karena khawatir pada apa yang dipikirkan orang tentang kita. Buat apa ya? Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang juga mengalami penolakan dari orang lain, bahkan juga dari orang banyak. Musa misalnya. Musa ditolak oleh orang-orang sebangsanya ketika ia membela orang Israel dengan membunuh orang Mesir, sehingga Musa lari dari Mesir ke padang gurun selama 40 tahun. Bangsa Israel pernah menolak kepemimpinan Tuhan, teokrasi. Maka mereka memaksa Samuel untuk menunjuk seorang raja bagi bangsa Israel. Juga tak terkecuali Yesus sendiri. Ketika Yesus turun ke bumi, dia pun pernah merasakannya. Bukan hanya 1-2 kali, tetapi sering kali. Ada yang berniat menjatuhkan Yesus dari atas tebing, dan puncaknya ketika hampir seluruh penduduk Yerusalem menolak Yesus dan minta Yesus dijatuhi hukuman mati di salib. Ada beberapa akibat dari rasa takut tertolak. Di antaranya, membuat kita kalah sebelum bertanding, yaitu takut mengambil risiko dalam iman terhadap beberapa kesempatan yang baru dalam hidup kita ini. Atau yang lain lagi, hanya berfokus menyenangkan orang lain, membuat kita kehilangan kehendak Tuhan untuk kehidupan kita sendiri, menimbulkan kemunafikan, kepura-puraan, dan menuntun kita pada dosa-dosa lainnya. Dan akibat yang paling buruk adalah kita tidak layak dipercaya lagi oleh Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang keempat. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ingatlah, kita tidak diciptakan Tuhan untuk menggenapi harapan orang lain, karena harapan orang lain akan memenjarakan kita, membatasi potensi kita,
dan menghalangi kita memanifestasikan impian yang Tuhan taruh dalam hati kita. Tuhan suka melihat Anda menjadi diri Anda sendiri. Tuhan memeriksa dan menguji motivasi hati kita. Anda dapat melakukan segala macam pekerjaan yang baik. Tetapi jika motivasi Anda hanyalah untuk membuat orang lain kagum, untuk memperoleh penghargaan, atau untuk menghindari penolakan, sebenarnya Anda telah salah sasaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.